Selamat berjumpa kembali Bapak dan Ibu Guru di channel YouTube saya Berita Pendidikan bersama saya Erto Narung. Nah, kali ini Bapak Ibu Guru saya akan berbagi informasi terkait dengan poin di pengembangan kompetensi guru untuk pengisian e-kinerja pada platform Merdeka Mengajar. Nah, untuk Bapak Ibu Guru yang belum mengetahui, kali ini e-kinerja itu diintegrasi atau disatukan dengan PMM. Jadi Bapak Ibu Guru harus memiliki akun Belajar ID. Untuk memiliki akun Belajar ID ini, Bapak Ibu Guru bisa menonton video saya yang satunya terkait dengan cara memperoleh akun Belajar ID. Nah, kita lanjutkan Bapak dan Ibu Guru terkait dengan poin di pengembangan kompetensi ini. Kita bahas secara bersama. Nah, ini Bapak dan Ibu Guru. Ada 18 RHK yang Bapak Ibu bisa pilih. Namun sebelum kita membahas terkait dengan RHK dan juga poinnya ini, Bapak Ibu harus tahu bahwa di dalam pengisian e-kinerja terbaru ini yang diintegrasi ke dalam PMM, Bapak Ibu harus mencapai minimal 32 poin. Jadi Bapak Ibu bisa memilih minimal satu RHK, bisa lebih, dengan catatan Bapak Ibu harus mengumpulkan 32 poin minimum. Dan Bapak Ibu bisa lebih dari 32 poin. Misalkan di sini Bapak Ibu memilih RHK yang ketiga ini, maka Bapak Ibu tidak perlu lagi menambahkan RHK yang lain karena Bapak Ibu sudah mencapai 36 poin. Nah, kita mengulas satu persatu Bapak Ibu. Catatannya bahwa video ini akan memberikan informasi agar Bapak Ibu Guru tidak salah memilih RHK. Kenapa seperti itu Bapak Ibu? Jangan sampai Bapak Ibu memilih RHK tanpa mempertimbangkan yang pertama, rapor pendidikan di lembaga pendidikan Bapak Ibu Guru. Lalu yang kedua, Bapak Ibu gegabah dalam menentukan RHK yang nantinya Bapak Ibu harus mengupload bukti dukung. Nah, bukti dukung itu harus diperhatikan dengan baik Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu sudah mengajukan RHK kepada kepala sekolah dan sudah disetujui, namun Bapak Ibu belum atau tidak bisa mencapai target. Nanti pada akhirnya nanti Bapak Ibu juga yang akan kesulitan. Nah, pada video ini Bapak Ibu saya akan mengulasnya secara lebih detail agar Bapak Ibu tidak salah di dalam memilih RHK. Nah, yang pertama Bapak Ibu di sini ada RHK yang pertama, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Jadi Bapak Ibu harus memperhatikan catatannya. Catatannya di sini adalah satu pelatihan itu beserta rencana aksi. Itu baru Bapak Ibu memperoleh 8 poin. Jika Bapak Ibu hanya mengikuti satu pelatihan tanpa disertai dengan rencana aksi nyata ataupun aksi nyata di sini, maka Bapak Ibu tidak bisa mendapatkan sertifikat. Jadi perhatikan dengan baik catatannya nih Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan. Ingat baik-baik Bapak Ibu, partisipan. Jadi di sini Bapak Ibu bisa menjadi pemakalah atau bisa menjadi pembicara di dalam observasi praktik pembelajaran. Baik itu mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan diskusi tindak lanjutnya Bapak Ibu. Nah, di sini dilakukan bersama dengan rekan sejawat. Dan perhatikan juga catatannya Bapak Ibu. Satu observasi sebagai pelaku dan pengamat secara bergantian setara 8 poin. Jadi di sini Bapak Ibu tidak hanya melakukan observasi sebagai pelaku saja, tetapi juga sebagai pengamat di sini Bapak Ibu. Dan dibuktikan dengan bukti dukung laporan.
Jadi itu catatannya Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu hanya melakukan observasi sebagai pelaku saja. Nah, pada akhirnya nanti kepala sekolah akan menilai Bapak Ibu di bawah ekspektasi. Seperti itu Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu di bawah ekspektasi. Kemudian yang ketiga di sini Bapak Ibu, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik. Jadi Bapak Ibu akan mendapatkan 36 poin dalam bentuk bukti sertifikat di sini apabila Bapak Ibu melaksanakan 3 kegiatan. Nah, kegiatan apa tadi Bapak Ibu? Kegiatan sebagai penggerak komunitas belajar. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu kalau memilih RHK yang ketiga ini, Bapak Ibu cukup memilih satu saja RHK-nya. Nah, dengan poin yang Bapak Ibu dapatkan adalah 36. Lalu yang keempat Bapak Ibu, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai narasumber, berbagi praktik baik dalam kegiatan yang terkait implementasi kurikulum merdeka dan atau perencanaan berbasis data. Jadi Bapak Ibu harus diperhatikan kata kuncinya di sini dalam RHK ini. Narasumber. Jadi Bapak Ibu harus menjadi narasumber. Dan narasumber bukan untuk kegiatan-kegiatan lain, tetapi praktik baik dalam implementasi kurikulum merdeka atau perencanaan berbasis data. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai narasumber dalam kegiatan selain implementasi kurikulum merdeka dan atau perencanaan berbasis data, maka Bapak Ibu tidak bisa menggunakan itu. Nah, sekali lagi saya tekankan bahwa Bapak Ibu harus memperhatikan dengan baik catatannya ini. Catatan dan juga kata-kata kuncinya. Nah, apa akibatnya nanti Bapak Ibu jika Bapak Ibu tidak melaksanakan kegiatan sesuai yang diminta pada RHK, yakni Bapak Ibu akan dinilai tidak sesuai dengan ekspektasi atau di bawah ekspektasi. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang kelima Bapak Ibu, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Jadi kata kuncinya di sini Bapak Ibu sebagai peserta untuk membagi praktik baiknya yang diselenggarakan oleh komunitas belajar. Berarti Bapak Ibu harus tergabung di dalam komunitas belajar terlebih dahulu. Nah, di sini Bapak Ibu perhatikan catatannya, satu kegiatan berdurasi 2 sampai 3 jam setara dengan 4 poin. Jadi Bapak Ibu jika ingin menggunakan RHK ini, maka Bapak Ibu harus memperhatikan catatan ini dan bukti dukungnya adalah nanti sertifikat Bapak Ibu. Lalu yang keenam, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta program pelatihan dan pendidikan jangka pendek atau menengah pada bidang kepemimpinan dan bidang teknis yang relevan seperti pendidikan guru penggerak atau pelatihan manajerial kepala sekolah. Jadi kata kuncinya di sini Bapak Ibu, ini contohnya. Jika Bapak Ibu mengikuti pendidikan guru penggerak, maka Bapak Ibu bisa menggunakan sertifikat guru penggerak. Jadi ingat Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mendapatkan sertifikat guru penggerak dalam rentan waktu atau periode Januari sampai dengan Juni, maka Bapak Ibu menggunakan sertifikat tersebut. Namun sebaliknya, jika Bapak Ibu mendapatkan sertifikat itu di luar rentang waktu itu, maka ya tidak bisa digunakan. Apalagi kalau sertifikat guru penggerak itu didapat di tahun 2023. Lalu yang berikut, yang ketujuh, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Coba Bapak Ibu perhatikan ini. Melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan bimbingan teknis. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis apa saja
baik itu yang disediakan oleh PMM atau yang terdapat di dalam PMM maupun kegiatan yang diselenggarakan di luar PMM seperti kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi ataupun Dinas Pendidikan Kabupaten. Dan juga Bapak Ibu juga bisa mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh MKKS untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah atau MGMP untuk Bapak dan Ibu Guru. Bisa digunakan sertifikatnya itu Bapak Ibu. Jadi ingat Bapak Ibu, satu kegiatan itu berdurasi 2-3 hari setara dengan 8 poin. Kalau Bapak Ibu hanya mengikuti kegiatannya 1 hari saja, ya itu tidak bisa digunakan Bapak Ibu. Ingat, berdurasi 2-3 hari, setara dengan 8 poin. Lalu bukti dukungnya nanti adalah sertifikat. Lalu yang ke-8 Bapak Ibu, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta praktik magang pada dunia kerja dan atau bidang lainnya yang relevan. Jadi peserta praktik magang Bapak Ibu. Nah, ini mungkin untuk guru-guru yang mengajar di SMK. Seperti itu. Dan sertifikatnya itu setara dengan 24 poin. Jadi kegiatannya itu berdurasi 2-4 minggu Bapak Ibu. Kemudian yang ke-9 Bapak Ibu, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Perhatikan baik-baik ini Bapak Ibu, ini sebagai partisipan. Jadi bukan peserta ya Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu bisa menjadi pemakalah atau pemateri di dalam kegiatan seminar ataupun lokakarya. Jadi poin yang didapat di sini Bapak Ibu 4 untuk satu kegiatan. Itu ingat Bapak Ibu, partisipan kegiatan seminar. Bapak Ibu bisa menjadi orang yang berkontribusi di dalam kegiatan seminar ataupun lokakarya tersebut. Kemudian yang ke-10 Bapak Ibu, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peraih pengakuan atau penghargaan terhadap kompetensi dan kinerjanya dalam berbagai wadah atau ajang. Jadi Bapak Ibu harus memperhatikan kata kuncinya peraih pengakuan atau penghargaan. Jika Bapak Ibu memiliki pengakuan atau penghargaan di bidang pendidikan, Bapak Ibu bisa ajukan dan ini setara dengan 12 poin. Catatannya adalah satu penghargaan itu setara dengan 12 poin dan sertifikatnya bukti dukungnya adalah dalam bentuk piagam ya Bapak Ibu. Kemudian yang ke-11 ini Bapak Ibu, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah aksi nyata sejawat yang dihasilkan guru dan atau kepala sekolah lain. Nah, di sini Bapak Ibu harus perhatikan penelaah ya Bapak Ibu, aksi nyata. Nah, Bapak Ibu harus menjadi tim penilai di situ, penelaah, melihat kelebihan atau kekurangan di dalam aksi nyata teman sejawat. Nah, 10 aksi nyata itu setara dengan 6 poin ya Bapak Ibu. Dibuat dalam bentuk bukti dukung laporan. Kemudian Bapak Ibu yang ke-12 di sini adalah RHK meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah cerita praktik. Nah ini Bapak Ibu menjadi penelaah, berarti menjadi pihak yang melihat atau memperhatikan kelebihan ataupun kekurangan. Jadi Bapak Ibu di sini sebagai penelaah, sebagai orang yang mengoreksi cerita praktik yang dihasilkan oleh guru dan atau kepala sekolah lain. Di sini Bapak Ibu 10 cerita praktik itu setara dengan 6 poin ya Bapak Ibu. Bukti dukungnya adalah laporan. Lalu yang berikut meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah perangkat ajar yang dihasilkan guru dan atau kepala sekolah. Jadi di sini Bapak dan Ibu berperan sebagai penelaah perangkat ajar. Ini mungkin bisa dilakukan oleh kepala sekolah atau oleh tim penilai kinerja guru atau supervisor.
dalam kegiatan supervisi di kelas ataupun di luar kelas. Jadi Bapak Ibu, di sini catatannya adalah 10 perangkat ajar yang Bapak Ibu telaah itu setara dengan 6 poin. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang ke-14, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun cerita praktik yang dapat digunakan, yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah lain. Jadi, Bapak Ibu menjadi penyusun cerita praktik. Dan ini satu cerita praktik yang diterbitkan di PMM itu setara dengan 12 poin. Jadi, Bapak Ibu harus membuat cerita praktik, menyusunnya, lalu di-upload di PMM. Kemudian yang berikut Bapak Ibu yang ke-15, RHK yang ke-15 di sini, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun perangkat ajar yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah lain. Jadi Bapak Ibu di sini menyusun perangkat ajar ya Bapak Ibu. Menyusun perangkat ajar. Jika Bapak Ibu mengajar kelas 7, maka Bapak Ibu harus membagi perangkat ajar atau modul ajar seperti itu. Untuk kurikulum Merdeka. Sedangkan Bapak Ibu yang mengajar menggunakan kurikulum 2013, ya Bapak Ibu harus membagikan atau menyusun perangkat ajar lengkap. Mulai dari kalender pendidikan sampai pada evaluasi Bapak Ibu. Jadi satu perangkat ajar yang diterbitkan di PMM itu setara dengan 24 poin ya Bapak Ibu. Kemudian bukti dukungnya di sini adalah perangkat ajar yang diterbitkan di PMM. Lalu yang ke-16 di sini Bapak Ibu, RHK yang ke-16, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun kumpulan konten unggulan yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah lain. Jadi Bapak Ibu di sini sebagai penyusun kumpulan konten. Jadi Bapak Ibu membuat konten-konten yang menarik, dikumpulkan lalu diupload pada PMM. Yang nantinya itu sebagai syarat atau catatan satu kumpulan konten unggulan yang terbit di PMM itu setara dengan 6 poin. Jadi Bapak Ibu bukti dukungnya itu adalah kumpulan konten unggulan yang diterbitkan di PMM. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang ke-17 Bapak Ibu, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai coach, mentor, fasilitator, dan atau pengajar praktik dalam kegiatan pengembangan kompetensi kepada guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Jadi Bapak Ibu itu harus menjadi mentor, menjadi coach atau pelatih, menjadi fasilitator, dan atau menjadi pengajar praktik. Nah ini khusus untuk Bapak Ibu guru yang sudah lulus menjadi pengajar praktik di dalam kegiatan guru penggerak. Dan di sini satu kegiatan itu berdurasi 2 sampai 3 jam, itu setara dengan 12 poin. Dan dibuktikan dengan sertifikat. Dan yang terakhir Bapak Ibu, RHK yang ke-18 itu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching atau mentoring pengembangan kompetensi oleh guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Jadi Bapak Ibu di sini kata kuncinya adalah peserta coaching atau mentoring. Nah, peserta coaching atau mentoring dalam pengembangan kompetensi oleh guru atau kepala sekolah atau pengawas. Jadi ya Bapak Ibu. Kemudian satu kegiatan di sini itu setara dengan 4 poin. Nah, catatannya Bapak Ibu, perhatikan dengan baik bahwa poin itu dihitung dengan memilih target kuantitas dari rencana hasil kerja yang sudah dipilih oleh Bapak dan Ibu guru. Jadi Bapak Ibu guru, jika Bapak Ibu memilih satu RHK dengan bobot poin tadi 8, maka Bapak Ibu bisa memilih satu RHK saja ini, kemudian dengan melaksanakan satu RHK ini dengan 4 kegiatan. Berarti 8 poin dikali dengan 4 kegiatan ini, maka akan
memperoleh 32 poin Bapak Ibu. Jadi dengan satu RHK saja Bapak Ibu sudah mencapai poin minimum. Begitu ya Bapak Ibu. Saya sedikit berbagi pengalaman ya Bapak Ibu. Saya sudah mengisi RHK dan Bapak Ibu mungkin bisa nanti mengadopsi cara saya. Saya menyampaikan informasi ini berangkat dari pengisian RHK atau SKP pada e-kinerja di tahun 2023. Yang Bapak Ibu targetkan di sini adalah minimumnya adalah sesuai dengan ekspektasi. Jadi Bapak Ibu jangan sampai di bawah ekspektasi. Sehingga Bapak Ibu memilih kegiatan yang menurut Bapak Ibu bisa capai. Sehingga saya menyarankan kepada Bapak Ibu itu menggunakan RHK yang ketujuh ini. Bukan bermaksud menggiring Bapak Ibu untuk mencari hal-hal yang gampang, tetapi saya berbagi kepada Bapak Ibu untuk Bapak Ibu yang mungkin masih kesulitan untuk memahami cara kerja dari e-kinerja yang diintegrasikan dengan PMM ini. Kenapa saya sarankan di RHK yang ketujuh ini Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu perhatikan dengan baik bunyi RHK yang ada di poin 7 ini. Meningkatnya kompetensi itu dengan cara apa? Melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Jadi catatannya di sini Bapak Ibu, satu kegiatan berdurasi 2-3 hari itu setara 8 poin. Jadi Bapak Ibu bisa memilih satu RHK ini saja dengan 4 kali kegiatan. Itu artinya Bapak Ibu sudah mendapat satu kegiatan itu 8 poin, maka dengan 4 kegiatan Bapak Ibu sudah mendapat 32 poin. Lalu Bapak Ibu bisa lebih dari 3 kegiatan dalam pelaksanaannya. Nanti Bapak Ibu bisa mengupload sertifikatnya itu 5, 6, 7, atau lebih dari 4. Minimum tadi 4. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya Bapak Ibu memperoleh nilai kinerjanya itu di atas ekspektasi. Ekspektasi Bapak Ibu adalah 4 kegiatan. Itu sesuai ekspektasi. Kalau Bapak Ibu mengikuti lebih dari 4 kegiatan, maka Bapak Ibu dikategorikan sebagai guru yang menjalankan kinerja di atas ekspektasi. Lalu kenapa saya menyarankan ini Bapak Ibu? Ini cukup simpel, cukup mudah bagi Bapak Ibu yang baru belajar atau baru memahami maunya e-kinerja ini di PMM. Ya, cukup dengan mengikuti kegiatan sebagai peserta pelatihan atau bimbingan teknis, Bapak Ibu sudah mendapatkan sertifikat. Tapi ingat, durasinya 2-3 hari. Nah, salah satu contohnya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengikuti kegiatan MGMP di tingkat kecamatan ataupun tingkat sekolah, dengan durasi 2-3 hari tadi ataupun lebih, maka Bapak Ibu sudah memperoleh sertifikat. Dan itu diakui. Ini kata kuncinya Bapak Ibu. Sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Jadi kegiatan MGMP itu kan bagian dari kegiatan di bidang pendidikan. Kegiatan MKKS itu juga bagian dari kegiatan pendidikan. Kemudian kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, kegiatan di pendidikan kabupaten maupun pendidikan provinsi. Jadi itu saran saya Bapak Ibu. Semoga pengalaman yang saya bagikan ini membantu Bapak Ibu untuk bisa menyelesaikan rencana RHK, rencana hasil kerja Bapak Ibu di tahun 2024 ini. Selamat berjuang Bapak Ibu, kita sama-sama belajar, dan semoga informasi yang saya bagikan ini membawa dampak positif bagi Bapak dan Ibu guru. Dan jangan lupa Bapak Ibu guru, bagikan video saya ini jika bermanfaat bagi Bapak Ibu guru,
Dan jangan lupa like, berikan juga komentar-komentar positif. Dan juga jangan lupa ya Bapak Ibu untuk dukung channel YouTube saya ini agar selalu berkembang dan memberikan informasi-informasi terbaik dengan cara subscribe ya Bapak Ibu. Demikian saja Bapak Ibu, terima kasih. Semoga kita selalu diberkati.